Kembali bersama saya Eko Titis Prasongko dalam pelajaran IPS. Untuk pertemuan kali ini, mari kita bahas tentang pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Nah, sebelum memasuki mata pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita masuk ke pelajaran. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang berikut ini: bidang politik, bidang sosial, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Oke, lanjut. Bidang politik. Nah, dalam bidang politik terjadi perubahan. Yang dulunya itu sistemnya adalah sistem kerajaan, kemudian pada zaman Islam menjadi sistem kesultanan. Nah, dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Berikutnya, dalam bidang sosial. Nah, ini merupakan gambar para kiai dan para sunan yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai. Ini merupakan sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan para penyebar agama Islam yang diberi gelar sunan. Gelar ini menunjukkan status yang tinggi. Berikutnya, dalam bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus yang sering kita sebut dengan animisme. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Berikutnya, dalam bidang kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada sehingga terjadi akulturasi antar kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Nah, ini merupakan bentuk dari akulturasi kebudayaan antara Islam dengan kebudayaan sebelumnya. Contohnya ada pada atap Masjid Agung Demak, ya, yang ini merupakan tumpang susun, sedangkan masjid biasanya berbentuk kubah. Nah, ini merupakan perpaduan antar dua kebudayaan yang berbeda. Berikutnya, Menara Kudus, ini juga sama. Nah, ini merupakan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu. Kemudian makam, ini juga sama, merupakan perpaduan dua budaya tersebut. Berikutnya, dalam seni ukir. Nah, ini bisa kita lihat seni ukir yang berkembang di Indonesia pada masa Islam. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran agama Islam ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau sering kita sebut dengan kaligrafi yang kerap kali
digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Pak Eko cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.